wafat karena saking rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin di khutbah Jumat juga saya ceritakan bagaimana pohon kurma menangis yang biasanya dipegang oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bikin mimbar, gak memegang kembali pohon kurma itu. Pohon kurma itu menangis. Pohon kurma. Sampai Rasulullah harus mendiamkan pohon kurma itu. Pohon kurma menangis kenapa? Karena tidak lagi disentuh oleh tangan mulia, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita alungkan sholawat bersama sebagai salah satu bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada sholawat dibaca, Allah mengembalikan ruh kepada Rasulullah agar Rasul bisa menjawab sholawat dan salam ini. Kalau begitu sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mati. Dan setiap saat dari umatnya ada selalu yang baca sholawat. Dalam sholat berapa kali kita baca sholawat Rasulullah SAW? Padahal di seluruh dunia ada umat Islam yang selalu sholat. Dan salah satu uniform, salah satu kode etik kita akan dikenali Rasulullah adalah kalau kita memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama hadis semuanya menjelaskan bahwa kita akan menjadi orang yang bakhil, yang hatinya keras kalau mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita membaca sholat. Dulu misalnya di pesantren, kalau kita misalnya di kelas itu ada Nabi Muhammad itu aja, Nabi Muhammad itu kalau kita ketawa nggak ada selawat, main sama dia, harus ucapkan selawat. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makanya harus begitu dengar selawat langsung bareng Allahumma sholli wa sallim alaihi. Selawat bareng. Begitu dengar Rasulullah langsung nama Rasulullah langsung selawat. Harus kita biasakan setiap kali mendengar nama Rasulullah kita baca selawat. Sebab kalau mendengar nama Rasulullah berselawat kita ini termasuk orang yang jafar, orang yang kaku, hatinya keras, orang yang bakhil kata Rasulullah. Yang paling bakhil itu adalah orang yang mendengar nama Muhammad SAW dia nggak mau membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Bayangkan Bapak Ibu ada di Raudhah. Raudhah itu satu tempat antara rumah Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Rasul bersabda, tempat antara rumahku dan mimbarku Raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah satu taman dari taman surga. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan tamannya surga, ingin berada di taman surga, Bapak Ibu ke Madinah, ke masjidnya Rasulullah, kemudian duduk di Raudhah. Bapak Ibu akan merasakan Raudhatun min riyadil jannah. Para ulama memang ada sedikit perbedaan memaknai ini.
Ada yang mengatakan ini majas, metafor saja, bahwa itu adalah tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kanmus saja. Tapi ada ulama yang mengatakan memang itulah satu tempat dari surga yang diletakkan Allah di atas muka bumi. Dua-duanya baik. Yang pertama, yang kedua baik. Kalau sekarang rodoh itu sudah dikasih tempat, karpetnya dibedakan. Kanan kirinya karpetnya merah, bagian rodoh itu hijau agak sedikit putih. Semua orang ingin merasakan di rodoh. Kalau di rodoh kita baca selawat saja bisa nangis. Bayangkan Rasul ketika masih hidup di situ, mengimami, para sahabat Nabi datang, peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah berkelebat-kelebat ada di dalam Masjid Nabawi. Maka untuk teman-teman yang mau umroh, mau haji, sangat bagus sekali sebelum umroh haji itu membaca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dari Rasulullah itu dari awal sampai akhir dibaca, nanti akan terasa, haji terasa, umrah itu akan terasa. Tapi kalau kita nggak baca sejarah itu, nggak tahu, nggak merasakan tapi kurang. Tapi kalau kita baca akan terasa, ya kan? Terasa misalnya ketika kita ziarah ke Jabal Uhud itu ada Jabal Rumah. Oh, ini dulu para pemanah. Oh, di sini Rasul itu berperang dengan. Oh, di sini Tolha menangis pedangnya. Oh, di sini Hamzah terbunuh syahid. Nanti akan kita ke tempatnya Hamzah. Kita akan menangis juga lihat Hamzah. Ya Allah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang perjalanan, ya kan? Kalau mungkin ke Madinah dulu kan dari Jeddah ke Madinah, mendekati Madinah itu kita akan merasakan seperti Allah dulu Rasul naik unta atau hijrah. Ya kan? Imam Nawawi mengatakan disunahkan oleh Imam Nawawi bagi orang yang ke Madinah, ketika sudah mendekati Madinah, ketika pohon-pohon kurma di Madinah itu sudah tampak, pohon-pohon kurma di Madinah sudah tampak, disunahkan untuk langsung membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Udah langsung menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan cinta kita menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ada banyak lafaz sholawat. Silahkan nanti kalau pas kesana atau pas hari-harian, mana yang menurut Bapak itu paling nikmat untuk dibaca, silahkan dibaca. Kalau saya pribadi, ketika udah mendekati Madinah, sholawat ini yang paling saya sukai, karena saya langsung berdialog dengan Rasulullah. Ya Nabi, wahai Nabi Allah, salam alaikum, salam sejahtera untukmu. Ya Rasul, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, salam alaikum. Ya Habib, wahai kekasih Allah, salam alaikum. Salawatullahu alaikum. Salawat dari Allah untukmu. Ini langsung, karena langsung kita berkata kepada Rasulullah. Ini yang paling supaya kalau udah dekat dengan Madinah. Apa yang di Raudhah itu, Masya Allah, ada kalimat salawat yang bagus juga. Alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya Habib Allah. Alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya Amina wahyillah. Alfu alfi sholati wa alfu alfi salamin alaika ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Ini juga sahabat favorit saya kalau alfu alfi sholatin, sejuta sholawat
wa alfu alfi salamin, sejuta salam alaika untukmu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Alfu alfi salatin, sejuta salawat, wa alfu alfi salamin, dan sejuta salam alaika untukmu ya Rasul. Masya Allah, salawat itu indah. Suatu indah. Kita baca satu salawat, Allah perintahkan malaikat untuk membacakan kepada kita 10 sholawat untuk kita, 10 doa dari malaikat untuk kita. Maka suatu ketika sahabat Nabi menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, aku jadikan doaku sepertiganya adalah sholawat. Bagus. Aku jadikan doaku separuhnya adalah sholat. Oh bagus. Aku jadikan doaku seluruhnya sholawat. Allah akan cukupi seluruh keinginanmu. Sahabat Nabi yang doanya cuma sholawat saja. Seluruh doanya cuma sholawat. Terus menjawab, Allah akan cukupi seluruh keinginan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Kita belum sempat membahas hadis ya. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Bapak Ibu mendapat julukan khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasul, asistennya Rasulullah. Kenapa? Anas sejak kecil ini, ibunya Anas saking cintanya kepada Rasulullah. Anas yang masih kecil, mungkin umurnya 9 tahun, masih kecil lah, sama ibunya dibawa menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anakku. Aku serahkan kepadamu untuk menjadi khadimmu. Semua apa saja terserah. Semuanya kalau perlu apa-apa, ini anakku untuk meladeni Rasulullah. Untuk jadi khadimnya Rasul. Sejak itu Anas hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Karena sejak kecil dia bersama Rasulullah. Anas inilah sahabat Nabi yang mendapat doa dari Rasulullah. Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Ini doa Rasulullah Anas itu. Allahumma aghfir malahu wa tawil umrahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, panjangkan umurnya. Untuk Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik Bapak Ibu itu sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, paling akhir wafatnya 100 sekian itu baru wafat. Nanti ada kejadian di zaman itu Anas bin Malik sudah sepuh sekali, 100 sekian. Ini bulu mata sampai hitam, sampai putih, bulu matanya sampai putih. Ini putih, semua bulu matanya putih. Suatu ketika datang untuk mengetahui apakah ini awal Ramadan atau awal bulan, begitu kan? Semua orang mengatakan tidak ada yang melihat hilal. Tapi Anas mengatakan, aku melihat hilal. Udah sepuh ya, aku melihat hilal. Maksudnya bilang, yang sepuh melihat. Ada seorang tabi'in yang agak berani sedikit, seperti gurunya guru besar, agak sedikit didekati. Oh, ininya putih. Sebentar, wahai imam. Sekarang lihat nggak? Hilang. Itu real, itu sejarah.
Ininya apa? Saking panjangnya umur anak bin Malik itu karena apa? Karena doa Rasulullah SAW. Anaknya ada 100-nya. Bener-bener. Hartanya juga banyak. Doa Rasulullah mandi, mustajab. Aksir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Lah, suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Ini terkait sama cinta kepada Rasulullah. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah qala wa ma a'dadta laha qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih qala fa innaka ma'aman ahbabta wa fi riwayat ukhra qala al-mar'u ma'aman ahabbahu. Anas meriwayatkan ja'a a'rabiyun, ada Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang Madinah, dia dari jauh datang menemui Rasulullah. Datang langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasul menjawab, "Wa ma a'dadta laha." Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu kira-kira begini, kalau dimaknai secara bebas. Kamu ini datang-datang kok langsung tanya kiamat. Terus yang kamu siapkan yang dari kiamat itu apa? Kira-kira begitu. Datang nggak tanya tentang sesuatu, tentang kiamat apa datang? Arab Badui itu menjawab, ma'adatu syai'ah. Aku nggak punya persiapan apa-apa. Di riwayat yang lain ada penjelasannya, ma'adatu syai'an min kasrati saumin dan seterusnya. Aku nggak punya persiapan berupa banyaknya puasa, banyaknya sholat dan seterusnya itu. Amal nggak bisa diandalkan dengan itu. Amalku nggak bisa diandalkan untuk menghadapi hari kiamat. Illa hubballahi wa rasulih, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa aku andalkan. Amal ibadahku wah berat. Tapi dari hati yang paling dalam aku punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sangat indah sekali. Rasul bersabda, fa innaka ma'aman ahbab. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kelak di hari kiamat, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena engkau cintai adalah Allah dan Rasulnya, kelak di hari kiamat akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Untuk memperjelas hadis ini, mari kita baca takkid komentar Anas bin Malik di bawah hadis ini. Karena saya meriwayatkan nih, Anas itu punya komentar di bawah hadis ini. Bisa dilihat di Sahih Muslim. Anas mengatakan, tidak ada yang lebih menggembirakan bagi saya. Memang mendengar hadis itu menggembirakan, tapi ini mendengar hadis ini paling menggembirakan bagi saya. Karena Anas bin Malik ini paling menggembirakan. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap kelak di hari kiamat, di hari akhir, aku akan bersama mereka dengan cintaku, meskipun amalku tidak bisa dibandingkan dengan mereka, tidak sebanding dengan mereka. Masing-masing sahabat tadi mengakui karena dibandingkan amalnya Rasulullah, Abu Bakar itu yang Masya Allah itu, wah, kalau timbangan untuk bersama dengan mereka harus amalnya seimbang, nggak bakalan bisa bersama dengan mereka. Tapi ternyata cinta itu bisa mengangkat derajat kita. Asal sudah mengakui berharap kelak di akhirat bersama Rasulullah dengan cintanya kepada Rasulullah. Maka Imam Syafi'i, Bapak Ibu, punya syair yang indah sekali.
Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum asa bihubbihim analus syafa'ah. Uhibbus salihina, aku mencintai orang-orang yang saleh. Walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Saking tawadhunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak ngaku dia orang saleh. Hanya pecinta orang saleh. Aku mencintai orang-orang yang soleh. Walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Asa bihubbihim analus syafa'ah. Semoga dengan cintaku kepada mereka, aku mendapat syafaat. Syafaat apa? Besok di hari akhir bersama dengan orang-orang yang saleh. Ketika orang yang saleh masuk surga, karena aku cinta kepada mereka, semoga aku juga ikut masuk surga. Ketika orang saleh itu di surga mendapat derajat yang mulia dan tinggi, Jannatul Firdaus, karena aku cinta pada mereka, aku semoga ikut. Karena runtang-runtung bersama mereka, kira-kira begitu. Ini yang difahami Syafi'i. Dari mana Imam Syafi'i? Dari hadis yang Anas bin Malik tadi. Maka kalau kita mendengar para alim ulama, mari kita mencintai orang-orang yang soleh. Itu ada hadisnya. Fa'innaka ma'aman ahbabta. Di hadis yang lain bersabda, almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau misalnya ada mas-mas, misalnya ada yang gandrung sekali dengan Cristiano Ronaldo, gandrung banget pokoknya ada. Kalau lihat Cristiano Ronaldo itu musim dingin jadi seger. Misalnya, ini gandrungnya kamar semuanya Cristiano Ronaldo semuanya. Dulu saya punya saudara itu zaman tahun 2000-2000-an itu gandrung banget sama Dul Pawiro. Jadi desa saya itu kalau mengundang Del Piero itu Dul Pawiro. Itu orang Itali itu loh, Juventus, klub seniornya tua. Itu punya bintang zaman tahun 2000-an itu, di Serie A itu dasar sekali, namanya Del Piero. Tapi orang-orang di kampung saya mengundangnya Dul Pawiro. Dia cinta banget nih saudara saya ini sama Dul Pawiro itu. Saya pernah masuk ke kamarnya. Wah, semuanya itu poster apakah Dul Pawiro dan bola apa semua itu Dul Pawiro semua. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang dia cintanya udah bergeser. Semoga cinta kepada Rasul. Jangan khawatir kalau orang cinta sama Dul Pawiro, besok berjumpa Dul. Ada beberapa waktu yang lalu ada artis dari Amerika, Katy Perry atau siapa itu, mengadakan pertunjukan di Jakarta. Wah, harga tiketnya mahal-mahal, tapi penuh sesak. Jangan khawatir, kalau itu yang dicintai, di akhirat besok runtang-runtungnya sama itu. Ya kan, utang sama itu, jangan khawatir. Ya kan? Yang gandrung dengan siapa misalnya, salah alamat misalnya, jangan khawatir, itu udah salah alamat juga. Tapi yang cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, di sini memang setiap saat yang dirindukan Rasulullah, insya Allah kelak di hari kiamat akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Kak Nabi atas tausiahnya yang luar biasa pada hari ini. Mungkin sebelum kita memasuki sesi tanya jawab,
Ada beberapa pengumuman penting. Pertama, ada kotak infak yang beredar, jadi jangan lupa diedarkan. Insya Allah, uang yang kita sedekahkan Insya Allah akan digunakan oleh KMI di jalan Allah. Semoga pahalanya juga bisa daripada kita semua. Dari amal ini, amin. Yang kedua, apa? Oh iya, ada kabar gembira. Ternyata ada door prize. Satu untuk akhwat, satu untuk ikhwan. Nanti mungkin Ustaz bisa merumuskan pertanyaan. Susah boleh kok Ustaz, karena cuma satu. Oke, sebelum memasuki ini sebenarnya jawab, mungkin saya ingin sedikit share refleksi mungkin pribadi. Mohon maaf ya memanfaatkan kesempatan karena kita kok jadi moderator jadi tentang cinta Rasul. Mungkin pada hari ini dari 3 poin kisi-kisi yang saya sebutkan di awal, mungkin ya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa meng-cover semua. Cuman alhamdulillah mungkin salah satu dari inti dari tema hari ini yaitu mencintai Rasul, kita dapat banyak pelajaran di sana. Saya ingin bercerita sedikit saja bahwa saya secara pribadi baru mengenal Rasul itu setelah masuk kuliah. Itu kalau saya ingat saya sangat sedih. Maksudnya ya saya merasa sudah berislam, beribadah, tapi ternyata pada saat di kuliah saya mengikuti pengajian kayak ke tempat yang agak ke gunung bersama-sama. Temanya cinta Rasul. Ternyata pada saat perenungan malam, apakah ada cinta sama Rasul itu tolong renungkan. Kalau cinta, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa misalnya, bagaimana riwayat Rasul, apa saja yang telah Rasul alami, tahu tidak gitu. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Dan itu sangat masuk hati saya. Ternyata saya nggak kenal Rasul, tapi saya ngaku aku cinta Rasul. Nah mungkin hari ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau dan membuat kita ingin lebih mengenal beliau, sehingga kita benar-benar cinta kepada beliau, sehingga seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Nabi Malik, kita bisa bersama beliau kelak di surga. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, kita door prize dulu, kan jawab dulu nih. Mungkin door prize dulu biar enak nih mas. Biar melek biasanya door prize dulu. Oke Ustaz, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau ikhwan dulu. Pertanyaannya mudah sekali. Yang bisa menjawab dapat berpersen atau berpersen? Ada 4, jadi 2 ikhwan, 2 apa? Oke, kita untuk yang sesi kali ini kita bagi 2 door prize dulu ya. 1 untuk ibu-ibu, 2 untuk bapak-bapak. Oke, pertanyaan pertama. Ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah mengendarai seekor unta, betul ya? Unta, bukan sapi. Unta. Pertanyaan saya, apa nama unta Rasulullah yang digunakan untuk hijrah? Langsung pada sana sama Mbak. Tanya sama Mbak Google, ya kan? Ada? Angkat tangan? Masa Google nggak ada? Ya Bu, silakan Bu. Hah? Koswah apa koswah? Koswah, betul. Ini untuk bapak-bapak. Ini mudah. Sahabat Nabi yang ketika perang Uhud menangkis pedang dengan tangannya. Wah, lu duluan.
Iya, siapa? Tolha, betul. Hah? Coba saya bilang gampang. Ini juga gampang. Bagi yang nggak tahu yang susah. Yang dapat suami istri, betul? Batal. Batal. Ya kan? Tidak adilan batal. Berarti sekarang untuk bapak-bapak lagi, ya kan? Kata suami istri, ya kan? Pertanyaan ini mudah sekali. Seorang sahabat Nabi yang menggantikan Rasulullah tidur di rumahnya di malam istirahat. Yang mana? Duluan. Oh iya boleh. Ali bin Abi Thalib. Gampang lah? Mudah. Alhamdulillah, Mas Fer, kami ada pertanyaannya. Oke, mungkin kita sudah lebih cerah lagi untuk ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab dan diskusi. Udah pagi kan Pak? Kalian sekarang? Mohon maaf ada yang mau ikut diskusi. Aku saja ada pertanyaan mungkin. Hadiahnya sekarang? Oh iya, untuk hadiah mungkin. Iya, Japri. Oke, pertanyaan mungkin 2 dari bapak-bapak dan 2 dari ibu-ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Berdaman. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa bertemu meskipun sebetulnya nggak tinggal di sini ya. Pertanyaan saya 2. Yang pertama terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita, dan yang kedua terkait tentang fenomena global. Yang pertama mengenai fenomena di sekitar kita, dan mungkin ini yang terkadang saya alami sendiri gitu ya. Ada yang nggak terima mic-nya dipinjam. Terkadang kita di lingkungan kerja bertemu dengan kawan-kawan rekan kerja yang dia pakai jubah putih gitu kan, ataupun mungkin di sekitar kita ya, banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang memakai jubah gitu ya. Dan mereka saudara-saudara kita itu bilang ya ini sebagai salah satu bentuk cinta Rasul. Dan saya menganggap terkadang mungkin diri saya juga ada rekan-rekan yang lain terkadang kurang bisa menerima itu dengan dalih kok gak cocok dengan ini suasana ataupun dengan sikon yang ada. Mungkin waktu waktu kerja kok pakai seperti itu, ataupun di tempat yang suasananya seperti apa kok pakai itu. Terkadang ada perasaan seperti itu. Apakah ini sebagai salah satu tanda kelemahan iman saya yang mana belum bisa menghargai orang yang segitu cintanya sama Rasul sampai mereka ya berbusana seperti itu di tempat manapun gitu. Dan kalau misalkan memang seperti itu, mungkin bisa tolong dinasihati bagaimana supaya kita bisa enjoy saja dengan kondisi seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dua aja pertanyaannya. Yang kedua tentang fenomena global akhir-akhir ini yang kita sering temui di berita-berita tentang ISIS ya, Islamic State. 2A-nya, 2A pertanyaan nomor 2 yang A-nya, tolong dijelaskan mengenai status hadis bahwasanya akan ada masa di mana nanti Islam akan kembali jaya, akan ada khilafah. Dan saya pernah baca itu hadisnya. Itu status hadisnya bagaimana? Yang kedua, jika status hadis itu memang sahih, bentuk khilafah seperti apa yang kira-kira akan hadir di tengah-tengah kita? Apakah dia hanya sebatas oki
artinya sebuah organisasi yang menggabungkan negara-negara berpenduduk muslim, ataukah dia dalam bentuk benar-benar sebuah negara Islam, ataukah dalam bentuk yang lain? Saya belum tahu. Pertanyaan yang 2C-nya, karena di Indonesia sendiri pun kita pernah menemui itu gitu ya, NII, yang dinamakan NII, yang dinamakan DITII. Saya bingung gitu, di posisi mana, di saat seperti apa, di kondisi seperti apa kita harus mengakui mereka sebagai memang itu negara Islam ya, yang benar. Ataupun mungkin bisa dijelaskan sebetulnya negara Islam yang sebetulnya sah menurut Islam itu yang seperti apa, Ustaz? Sehingga kita bisa membedakan gitu, wah ini nggak patut diikutin, ini patut diikutin. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan pertanyaan satu, Ipan angkat dulu gimana? Dari ibu-ibu. Mohon pertanyaannya tidak beranak pinak, mungkin 2 anak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hadis yang tadi Ustaz jelaskan di awal-awal ceramah ya, tentang Rasul yang menjamin umatnya untuk masuk surga kecuali yang tidak mau. Saya pernah dengar, kalau tidak salah, saya tidak salah dengar ya Ustaz ya, ada juga hadis yang lain yang menyatakan ketika seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, kalau tidak tahu siapakah yang bisa masuk surga, maka Rasulullah menjawab, tidak akan masuk surga manusia kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga aku. Beliau menjawab seperti itu. Kalau dilihat 2 hadis ini seolah-olah ini yang Ustaz ya, bertentangan gitu. Rasulullah bisa menjamin masuk surga, padahal manusia itu hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Bisa dijelaskan lagi Ustaz? Terima kasih. Kalau saya mungkin rangkum pertanyaannya, pertama dari Mas Dedi ada 2. Yang mungkin pertama intinya bagaimana kita menyikapi saudara kita yang ya dengan caranya mencintai Rasul, tetapi kok kayaknya kurang serp sama kita mungkin ya. Terus begitu, bagaimana apakah kekurangan iman kita? Yang kedua berkaitan dengan ISIS, bagaimana status hadis berkaitan dengan kekhilafan dan mungkin sarung khilafah yang masuk seperti apa? Yang terakhir dari Mbak Elin tentang ada 2 hadis yang seolah-olah kontradiksi tentang jaminan masuk surga itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 penanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat umat yang bertanya. Terutama pertanyaan tentang ISIS yang bikin umat itu. Pertanyaan pertama dari Mas Dedi ya, tentang fenomena teman-teman kita misalnya yang pakai jubah. Jadi kita harus pahami bersama begini. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti putranya Umar bin Khattab. Itu salah satu seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang dikenal cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Sampai saking cintanya kepada Rasulullah, dia itu ingin meniru semua yang dari Rasulullah. Cara bergerak itu dia buat-buat bagaimana semirip Rasulullah. Semuanya, apa yang beliau ketahui dari Rasulullah, mencoba dia tiru. Dengan cara ibadah Rasul, cara berpakaian, semuanya pengen total benar-benar seperti Rasulullah, meniru Rasulullah. Sampai sejarah menulis suatu ketika Umar pergi haji, dia pun Rasul pakai unta, dia pakai unta. Rasul mulai pakai ihram di mana, di situ di tempat itu juga dia pakai ihram. Kemudian ada satu tempat Rasul turun dari unta, dia paksakan untuk turun dari unta. Rasul ketika jalan dulu melewati di bawah pohon, dia juga arahkan unta yang tak melewati di jalan Rasulullah.
tempat Rasul berhenti istirahat untuk buang hajat. Ibnu Umar paksakan untuk buang hajat di tempat Rasulullah buang hajat. Itu para ahli sepakat. Kalau niatnya itba'ur Rasul, apa saja yang kita ketahui dari Rasul, kita niatkan meniru itba'ur Rasul, ikut Rasulullah. Para ahli hadis, ahli fikih semua sepakat itu berpahala. Jadi kalau misalnya ada teman kita misalnya dia melihat sebuah hadis, ya kan, pakainya Rasul begini, dia mencoba niat dia adalah itba'ur Rasul, berpahala. Nah, pertanyaan ini pernah dibahas di kelas saya dulu waktu di Fakultas Usuluddin, ketika bahas masalah siwak. Siwak kan masalah siwak kan. Ada sama saya bertanya, ya Syekh, kalau sekarang kita pakai gosok gigi, pakai bermacam-macam itu, apakah akan mengurangi pahala siwak? Kan maksudnya siwak kan, dengan segala kesusahannya kan, sama ada kesusahannya kan. Imam Nawawi itu merinci fadilah atau keutamaan siwak, termasuk keutamaan kesehatan. Siwak itu menguatkan hafalan, membuat mata semakin cerah, dan seterusnya banyak sekali. Banyak sekali. Saya masih ingat Dr. Abdul Muhdi, Syekh Dr. Abdul Muhdi menjawab, kalau bisa memakai siwak, niatnya itba'ur Rasul itu lebih afdol. Itu karena tetap barang yang digunakan Rasulullah itu nilainya berbeda dengan yang itu jawabnya Syekh Abdul. Tetap kalau bisa siwakan, ini lebih afdol. Sholat 2 rakaat dengan pakai siwak itu nilainya lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Ada hadisnya. Kalau itu lebih afdol. Tetapi pun kalau misalnya nggak menemukan siwak, kemudian pakai apa itu seperti yang kita pakai itu sebetulnya, tapi niatnya adalah untuk tahdifil asnan, membersihkan seperti juga para sahabat yang membersihkan giginya, itu pun juga makjur, berpahala. Jawab Syekh Abdul Muhdi saat itu juga berpahala. Kita insya Allah juga berpahala kalau mau atau sholat, gosok gigi itu berpahala. Karena memang ada 2 hal ketika siwak itu. Pertama adalah tujuan dari hadis itu adalah supaya orang bersih giginya, bersih mulutnya. Tetapi memang yang kedua, keutamaan siwak ini memang tidak ada di tempat yang lain. Jadi mungkin kalau pakai gigi itu dapat 1 pahala, yaitu pahala yang bersihkan gigi. Tapi kalau pakai siwak, ya niatnya itu Rasul dapat pahala seperti yang disampaikan dalam hadis. Sama juga terkait sama tadi. Kalau kita lihat teman-teman itu, kita husnuzon saja. Tetapi untuk teman-teman itu juga harus mengetahui yang namanya fiqh dakwah. Fikih dakwah. Islam ini berhasil masuk ke banyak negara itu karena kecanggihan para dai-dainya. Saya kira para dai-dainya, termasuk Nusantara bisa jadi Islam itu karena kecanggihan dai-dai dahulu. Demak, kalau suatu ketika kata ada Demak, itu di depan masjid Demak itu masih ada satu kayak kolam untuk wudhu. Kolam untuk wudhu. Itu untuk wudhu siapa? Untuk wudhu zaman dulu orang yang baru masuk Islam. Ketika zaman itu entertain yang paling populer di zaman itu adalah wayang kulit. Kalau sekarang entertainnya sinetron, kalau begitu kita kan. Entertain di zaman itu paling terkenal adalah wayang kulit. Itu dai-dai kita sangat canggih menggunakan wayang kulit. Ya kan? Digunakan wayang kulit, tapi ceritanya disibukkan dengan sebuah Islamnya tetap dia gunakan. Kalau di dalam cerita aslinya Ramayana, Mahabharata, itu kan Drupadi itu kan dia istrinya Pandawa. Jadi Drupadi itu poliandri.
Drupadi itu istrinya Yudhistira, istrinya Bima, istrinya Arjuna, istrinya Nakola dan Sahdewa. Punya istri satu namanya untuk 5 orang itu. Kalau aslinya India sana begitu. Tapi oleh dai-dai kita cerita itu digunakan. Tetapi di sini kok dia sesuai dengan Drupadi hanya menjadi istrinya Yudhistira. Tidak. Kemudian digunakan lagi. Kan mereka sakti-sakti kan? Tapi dia bikin apa itu dari kita zaman dulu itu ada senjata yang mengatasi semuanya. Disebut namanya senjata Kalimo Soto. Itu mengatasi semuanya. Dan dalamnya bilang, dan saya memiliki senjata itu. Kalau semua ingin lebih sakti dari Yudhistira, saya beri Kalimo Soto. Bapak-bapak mau semuanya? Urun semua? Berjawab juga mau semua? Rampung cerita wayang udah pada nangis-nangis gitu. Saya punya Kalimo Soto. Mau semua? Diberi waktu mau semua? Tapi nanti juga ada waktunya. Setelah ucapan ini nggak kemudian terus selesai. Kalau selesai ucapan, nanti kesaktiannya hilang. Gitu. Mau nggak? Mau. Ucapkan bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Satu malam 1000 orang masuk Islam. Terus mana? Wah kan sakti. Terus supaya nggak hilang gimana? Itu kolam wudu. Ada yang suruh bersih karena Allah sediakan tempatnya mandi dulu. Kalau zaman dulu kan kesehatan tidak mandi kembang, masa tempat mandi sama di kembang rumah mandi, wudu, masjidnya udah ada. Diajari sholat, udah sholat dulu. Sholat dahulu, itu cara wali-wali kita. Dan itu mas, nggak pakai jubah. Kalau jubah ya pakai itu. Jadi kita harus pahami juga ada di dalam hadis itu yang memang itu maksudnya sisi syariat. Syekh Qaradawi dan ulama-ulama membahas dengan sangat detail sekali. Ada yang sisinya syariat yang harus kita ikuti. Ada yang sisinya adalah sisi sebenarnya ya sebagai manusia yang kita bisa berkembang karena berpakaian misalnya. Syariatnya apa? Syariatnya menutup aurat. Menutup aurat. Oh, itu syariatnya. Tetapi bentuk pakaiannya bisa bermacam-macam. Masing-masing tempat bisa berbeda-beda. Enggak seperti kalau cara berpakaian harus jubah semua misalnya. Nanti dia Eskimo pakai jubah doang. Bukan itu. Orang Eskimo menolak Islam kalau harus seperti itu yang paling misalnya paling afdal harus seperti itu. Orang Eskimo itu menolak Islam nanti. Nah itu, ini untuk teman-teman yang itu juga sering saya sampaikan untuk lebih hikmah juga, ya kan? Ada hikmahnya soal itu, supaya orang tidak kaget. Nah untungnya sebagai negara-negara besar sudah ada semacam apa ya? Ada semacam empati pada budaya lokal. Kadang-kadang juga berbagai sebab itu masalah karena